Untuk kelas 4 jutaan 5G, kalian pilih handphone rilis tahun ini atau handphone tahun lalu yang harganya udah turun jauh? Hey Sobat Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range yang hampir mirip-mirip lah, yaitu Realme 9 Pro Plus 5G versus Samsung Galaxy M52 5G. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. FYI, untuk SRP-nya saat video ini diambil, Samsung Galaxy M52 5G ada di 5,4 juta dan di reseller start dari 4,4 jutaan. Dan kalau Realme 9 Pro 5G, SRP-nya yang 8/128GB di 5 juta kurang 1000, cuma di reseller start dari 4,6 jutaan. Terus kita ngomongin desainnya terlebih dahulu. Kedua HP ini secara tampilan sangat berbeda. Cuma untuk bodi materialnya, Samsung Galaxy M52 5G menggunakan bodi plastik yang berfinishing glossy dan lumayan magnet dengan bekas sidik jari. Kalau di Realme 9 Pro 5G menggunakan bodi kaca dengan finishing glossy yang magnet juga dengan bekas sidik jari. Kemudian pada desain pinggirnya, keduanya sama-sama agak membulat dan cukup tipis. Untuk frame kameranya pun juga berbeda, di mana Samsung Galaxy M52 5G cukup standar dengan 3 lensa yang dijejer secara vertikal dengan platform yang cukup tipis. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G, platformnya bumpy banget dengan 2 lensa besar dan 1 lensa kecil pada bobanya, pindah ke sisi depan. Ada perbedaan luas layar yang cukup terasa, karena di Samsung Galaxy M52 5G ada di 6,7 inch, sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G ada di 6,4 inch. Keduanya juga menggunakan desain punch hole dengan perbedaan peletakan kameranya. Kalau di Samsung Galaxy M52 5G ada di tengah, sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G ada di pojok kiri. Untuk bezelnya, keduanya secara ketebalan, terutama di bagian dagu, masih lebih besar di Realme 9 Pro Plus 5G. Untuk perlindungan layar, kedua handphone ini di website resminya tidak ada informasi apapun, tapi di GSM Arena pada bilang pakai Corning Gorilla Glass 5 dan ini berlaku untuk keduanya. Jadi terserah kalian mau percaya yang mana. Untuk anti gores cuma Realme yang terpasang dari pabriknya. Kalau Samsung masih belum, bahkan nggak dikasih casing. Feel pegang kedua HP ini cukup slick, tapi karena Samsung yang lebih gede jadi agak lebih overwhelmed. Untuk beratnya sendiri, walau Samsung lebih besar, tapi beratnya cuma di 175 gram. Dan ini tanpa tempered glass. Kalau dengan tempered glass sih ada di 184 gram. Kalau Realme 9 Pro Plus 5G ada di 183 gram. Untuk fingerprint sensornya, kedua handphone ini beda kelas, di mana Samsung masih menggunakan set mounted yang menyatu dengan tombol power. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G sudah in-display. Kalau untuk kelengkapan lainnya plus minus lah, di mana Realme 9 Pro Plus 5G masih membawa audio jack 3,5 mm dan di Samsung absen. Kalau di Samsung Galaxy M52 5G slot SIM tray-nya hybrid, sedangkan di Realme cuma dual slot tanpa expansion card. Dari segi display ada perbedaan yang lumayan terasa, di mana panelnya Samsung Galaxy M52 5G menggunakan panel Super AMOLED Plus dengan refresh rate di 120Hz. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G menggunakan Super AMOLED dengan refresh rate yang hanya di 90Hz, dan keduanya sama-sama beresolusi Full HD+. Saat kita bandingkan untuk memutar video HDR, ya udahlah ya, Samsung yang punya panel, dan aneh juga sih kalau kalah pekat warnanya, walau gapnya nggak terlalu jauh, dan emang terasa perbedaan luas warnanya. Untuk scrolling menu dan penggunaan media sosial, Samsung Galaxy M52 5G lagi-lagi lebih smooth karena refresh rate yang lebih tinggi di 120Hz. Walau di Realme nggak standar-standar juga karena sudah di 90Hz. Saat kita tes di controllable areanya Antutu, semua area layar kedua handphone ini bisa diakses dan nggak ada masalah berarti. Untuk dukungan sentuhannya, keduanya sama-sama mensupport 10 jari dan waktu pas kita rapid touch, Samsung aman banget dan sangat responsif. Kalau di Realme masih ada potensi delay, walau tipis banget. Nah, untuk speakernya, Samsung kali ini lebih inferior karena masih menggunakan speaker mono. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G sudah stereo. Samsung Galaxy M52 5G karakter suaranya bass, mid, treble, dan vokalnya porsinya cukup berimbang dan nggak ada yang overpower. Cuma stagingnya nggak luas plus agak kurang kencang dan pastinya nggak seimbang antara kiri dan kanan. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G lebih bright dan suaranya lebih cering dengan mid dan treble yang lebih nendang, tapi bassnya agak terasa kurang. Namun karena ini stereo, stagingnya lebih luas.
Untuk kelengkapan sensor, kedua handphone ini cukup seimbang, di mana kedua handphone ini sudah sama-sama dilengkapi gyro hardware dan keduanya pun sudah dilengkapi NFC. Untuk kelengkapan biometrik, kedua HP ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang keduanya cukup baik dalam respon dan kecepatannya. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes dengan kartu yang sama, kedua handphone ini sangat stabil dan sinyal barnya penuh. Namun waktu pas kita speed test, hasilnya Samsung Galaxy M52 5G lebih baik. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter dan hasilnya secara bar sinyal Samsung cuma 2 bar, sedangkan Realme 9 Pro Plus 5G lebih sering penuh. Dan waktu pas kita speed test, secara speed download dan uploadnya hasilnya cukup menggambarkan hal tersebut, jadi lebih tinggi di Realme 9 Pro Plus 5G. Kalau untuk kecepatan storage, keduanya sama-sama menggunakan UFS 2.2 dan saat kita coba tes menggunakan AnTuTu Storage Test, skor sintetiknya mirip-mirip karena sudah sama-sama tembus di 30 ribuan. Bedanya tipis banget menang di Realme. Dua HP ini sama-sama membawa triple kamera dengan setup yang berbeda. Samsung Galaxy M52 5G di 64 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel lensa ultrawide dan 5 megapiksel lensa makro. Untuk kamera depannya menggunakan 32 megapiksel. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G 50 megapiksel OIS, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Terus untuk kamera depannya resolusinya di 16 megapiksel. Pada mode auto secara warna ada perbedaan yang unik. Saat di luar ruangan, Samsung agak bermain aman dengan hanya bermain di exposure. Dan Realme lebih berani pada processing warna yang lebih saturated. Beda cerita kalau di dalam ruangan dengan set lampu studio. Samsung lebih berani, terutama di kenaikan kontras, dan Realme lebih soft dan cenderung apa adanya. Detailnya lumayan setara dan kalau HDR lebih kuat di Samsung sedikit. Untuk mode ultrawide-nya keduanya sama-sama terdistorsi. Cuma karena secara angle lebih luas di Samsung, jadinya hasil fotonya di pinggir-pinggir Samsung lebih stretch dan gak natural. Sedangkan di Realme cukup aman. Untuk mode potretnya secara tone warna, detail, highlight masih sama-sama aja dengan mode auto, beda jenis bokeh aja. Samsung sih agak monoton karena hanya sekedar ngeblur. Kalau di Realme ada efek-efek swirly gitu walau tipis-tipis aja. Untuk kerapihan keduanya sama-sama rapih kok. Untuk kondisi low light, Samsung lumayan kasih perlawanan di sini. Walau secara noise tetap lebih banyak, tapi di beberapa kondisi Samsung bisa handling cahaya lampu dengan minim glare daripada Realme. Tapi kalau detail dan kecerahan, Realme satu level di atas. Saat kita aktifkan night mode-nya, untuk kecerahan dan detail masih lebih baik di Realme 9 Pro Plus 5G. Ya wajar aja sih. Apalagi kalau masalah handling yang lebih gampang, kita ngambilnya di Realme. Karena Samsung goyang dikit ngeblur. Sedangkan di Realme karena udah pakai iOS, ya jadi lebih stabil. Untuk hasil kamera depannya, skin tone kita kalau di Samsung nggak konsisten. Kalau kena direct sunlight, kita jadi putih. Dan kalau nggak kena, langsung jadi merah. Kalau di Realme lebih konsisten dengan skin tone yang cukup natural. Tapi kalau detail sedikit lebih baik di Samsung. Kalau pada mode potretnya secara treatment baik di warna, auto white balance, dan detail masih sama-sama aja pada mode auto. Untuk kerapihan, keduanya sama-sama nggak rapi, tapi masih lebih mending di Realme. Untuk kedalaman dan dimensi bokehnya, Realme lebih dalam daripada Samsung yang agak monoton. Di perekaman kamera belakangnya, keduanya punya mode perekaman di 4K 30fps yang secara warna Samsung lebih flat dengan exposure yang tinggi. Kalau di Realme lebih pekat di saturasi. Detailnya lebih tajam di Realme, autofokusnya juga lebih cepat balik di Realme, dynamic range-nya juga masih lebih luas di Realme. Dan secara kestabilan lagi-lagi Realme lebih baik. Ya iyalah, kan pakai OIS. Pada mode 1080p 60fps-nya juga masih mirip-mirip treatmentnya dengan 4K. Tapi Realme warnanya agak lebih kalem dan gak sepekat di 4K. Kalau untuk autofokus emang gawat lah Realme kameranya di sini. Dan di 1080p 30fps kalian bisa lihat perbedaan kestabilan kamera dengan iOS pada Samsung kalau dibandingin dengan OS-nya Realme. Ya bedalah smoothnya. Karena di Samsung kelihatan jitter-jitter khas iOS dan ada penurunan detail. Kalau untuk kamera depannya baru deh Realme kalah lengkap modenya. Karena Samsung punya 4K 30fps dan 1080p 60fps. Dan di mode 1080p 30fps-nya secara kestabilan cukup setara karena sama-sama menggunakan iOS, cuma detail dan backgroundnya Realme lebih baik sedikit. Kalau tone warna Samsung lebih flat dan tinggi di exposure, kalau Realme kencang di saturasi. Tinggal kalian lebih suka yang mana. Dan ini adalah hasil perekaman kamera depan Samsung Galaxy M52 5G
dan Realme 9 Pro Plus 5G. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Kedua handphone ini membawa dapur pacu yang berbeda, di mana Samsung Galaxy M52 5G menggunakan chipset Snapdragon 778G, RAM 8GB dan storage-nya di 128GB dengan One UI 4.1 yang berbasis Android 12. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920, RAM-nya 8GB dan storage yang kita punya di 128GB dengan Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Google Chrome, dan Play Store. Dan hasilnya, Samsung berhasil membuka 4 aplikasi lebih cepat, 2 diantaranya adalah game. Dan Realme cuma bisa berhasil membuka 2 aplikasi lebih cepat dan 1 aplikasinya adalah game. Sedangkan untuk 4 sisanya seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang tadi udah kita tes. Dan ya udahlah, sama-sama aja lah buat HP ini, karena semua aplikasi yang tadi kita buka pada reload. Kedua HP ini dibekali baterai yang berbeda, di mana Samsung Galaxy M52 5G di 5000 mAh dan di Realme 9 Pro Plus 5G cuma di 4500 mAh. Untuk SOT, kedua handphone ini mirip-mirip lah, di mana pada pengetesan benchmark PCMark, Samsung Galaxy M52 5G mendapatkan skor di 10 jam 43 menit dan di Realme 9 Pro Plus 5G tembus di 10 jam 57 menit. Kalau untuk pengecasannya, untuk kepala charger beda jauh. Samsung Galaxy M52 5G cuma dibekali kepala charger di 15 watt, sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G dibekali kepala charger di 60 watt. Untuk pengecasannya sendiri dari 4-100%, Samsung Galaxy M52 5G membutuhkan waktu di 1 jam 50 menitan dan di Realme 9 Pro Plus 5G membutuhkan waktu di 43 menitan. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 60Hz, brightness-nya di 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor Antutunya. Dan hasilnya Realme 9 Pro Plus 5G selesai terlebih dahulu dengan skor di 494 ribuan dan menyusul setelahnya Samsung Galaxy M52 5G dengan skor di 480 ribuan. Masuk ke game pertama yaitu Genshin Impact dengan settingan medium 60 fps. Dan kedua HP ini feel-nya udah sama-sama stabil dengan kondisi yang ada sesekali drop dari kedua handphone ini, namun lebih banyak di Realme, tapi masih terbilang cukup aman dan playable. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Samsung Galaxy M52 5G ada di 10% dengan suhu tertingginya ada di 45 derajatan. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus 5G ada di 10% dengan suhu tertingginya ada di 47 derajatan. Untuk game kedua kita akan mainkan PUBG Mobile dengan settingan di Smooth Extreme. Terus untuk pengalaman bermainnya udah sama-sama enak dengan FPS yang maintain dari awal sampai akhir tanpa ada frame drop. Dan karena keduanya udah bisa di Smooth Extreme, jadi udah pada enak diajak kompetitif. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Samsung Galaxy M52 5G ada di 8% dengan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G konsumsinya ada di 9% dengan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Game terakhir yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Samsung Galaxy M52 5G mentok di Very High Max dan di Realme 9 Pro Plus 5G mentoknya cuma di Low Max. Dan diajakin main di High Max pun Samsung masih mantep. Dan keduanya kita samain aja di Low Max untuk ngeliat konsumsi baterainya. Kalau untuk pengalaman kita dengan game ini udah sama-sama lancar dengan respon layar yang cukup bagus. Di dalam game yang gak ada masalah berarti untuk keduanya dan udah pada enak lah kita mainin. Tapi untuk CODM udah fix lebih optimal di Samsung Galaxy M52 5G karena secara opsi grafik masih lebih banyak yang terbuka. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Samsung Galaxy M52 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 42-44 derajatan. Kalau di Realme 9 Pro Plus 5G konsumsinya ada di 9% dengan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Mudah-mudahan compare ini cukup menarik dan bisa jadi patokan untuk kalian memilih mana yang lebih cocok dengan kalian. Selalu ada plus minus yang disajikan dua handphone yang berbeda, karena sepengalaman kita banding-bandingin dua handphone gak ada yang pernah bener-bener unggul mutlak. Selalu ada yang kurang sana sini dari masing-masing handphone, dan kelebihannya biasanya ada di pesaingnya di kelas mid ke bawah. Sisanya pinter-pinter kalian research dari sana sini, dan tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat research before you buy and be smart buyer. See ya.